Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, mari langsung saja kita simak video ini. Kenapa 1000 tahun yang lalu ulama mujtahidnya banyak, walinya banyak, ahli kasyafnya banyak, malah tidak ada yang membatalkan? Kalau memang mau mensucikan nasab Nabi dari orang-orang pendusta yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, yang mana dosa besar mengaku-ngaku sebagai keturunan seseorang padahal bukan, pasti akan diperangi, pasti akan diingkari oleh para ulama di masa itu. Sebayangkan 1000 tahun yang lalu. Dan ulama mujtahidnya banyak. Kenapa nggak ada yang mengingkari? Kenapa nggak ada yang memerangi? Justru jawabannya dikarenakan beliau-beliau sangat tahu. Ingat, dikarenakan keilmuannya sangat luas. Kenapa sekarang banyak kiai ulama yang terkontaminasi? Dikarenakan keilmuannya masih kurang. Itu harusnya matematikanya seperti itu. Bukan menyalahkan yang sudah di atas 1000 tahun, bukan. Ya. Terus menuding fiktif kepada Imam Ubaidillah, kan? Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saudara-saudara kita dari kaum Wahabi membatalkan, pantas, wajar. Ya biarkan saja mereka membatalkan, tapi ulama ahli sunnah wal jamaah umat Islam yang berasaskan manhaj ahlu sunnah wal jamaah jangan ikut-ikutan, percaya. Makanya ya, yang membatalkan itu mengkopi dalilnya dari dalil-dalil ulama Wahabi. Nggak bisa kalau dalil-dalil ulama ahli sunnah wal jamaah yang mana coba? Coba cari, ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang betul-betul membatalkan? Nggak ada. Nggak ada. Kalau dibilang, oh mereka itu baik sangka, ya kenapa ente nggak mau baik sangka? Bukankah buruk sangka itu dosa besar? Kenapa kamu sebagai muslim, apalagi kiai, apalagi ulama, tidak mau baik sangka? Kenapa? Padahal Nabi sudah mengatakan khislatani, ada 2 perkara, artinya 2 sifat, 2 akhlak, yang mana laisa fauqahuma ya, minasyarr, tidak ada keburukan yang lebih daripada 2 sifat itu. Apa kata Nabi? Su'udzon billah wa su'udzon bi'ibadillah, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada hamba-hamba Allah. Ini para habaib ini banyak sekali walinya, banyak sekali ulamanya, banyak sekali mujtahidnya, dan diambil riwayatnya, dijadikan guru oleh para ulama-ulama ya, termasuk dari Nusantara. Fahami oleh kita semuanya. Di mana coba baik sangka itu kamu letakkan? Di jidat, di lutut. Baik sangka kamu itu di mana diletakkan? Kalau memang dianggap itu adalah husnudzon, baik sangka, ya harus dong baik sangka. Kenapa kamu buruk sangka? Terus kalau kamu mengatakan, oh ini sarai bukan sangkaan, bukan dzon tapi yakin, tidak mungkin ini masuk kepada yakiniyat, tidak mungkin ini masuk kepada yakin, nggak mungkin. Kenapa kamu tidak ada di zaman Imam Ubaidillah kok? Kenapa kamu bisa menghakimi Imam Ubaidillah? Kamu ada nggak di zaman Imam Ubaidillah bahwa Ubaidillah itu bukan putranya Imam Ahmad? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti penghakiman kamu itu sangat jauh sekali. Tidak mungkin kamu menghakimi dengan dasar yakiniyat. Nanti kamu juga dasarnya adalah dzon, sangka. Menurut kamu sangka berat kamu, tapi kamu mah nanti sangka dzon kamu menjadi menjadi jelek. Kalau dzonnya ulama menjadi baik, gitu kan? Menjadi husnudzon. Coba siapa yang bisa mengatakan ini qat'i, bahwasanya nasab alam itu batal, itu qat'i, pasti dari mana? Kan itu goblok lagi nanti. Apalagi kalau dimunculkan dari seorang kiai. Jadi kiai apa namanya? Kiai goblok nantinya. Jangan memperlihatkan kegoblokan pemikiran, kegoblokan pemahaman. Kan malu kita. Harusnya malu para ulama loh, punya ilmu kok gak bisa gampang membatalkan nasab seseorang. Kan aneh. Apalagi dianggap qat'i. Kalau yang dijadikan dalil adalah tes DNA, kan ahli tes DNA-nya juga ya sudah mengatakan bahwasanya tidak mungkin bisa pasti ya kan, menghasilkan apa keputusan yang pasti, nggak mungkin, masanya jauh. Harus dites DNA dulu Rasulullah SAW nya, harus dites DNA dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu taala anha, harus dites DNA dulu Sayyidina Hasan dan Husain. Ada yang tes DNA?
Dari negara mana? Ayo. Hah? Jangan digembor-gemborkan tes DNA, tes DNA, tes DNA. Siapa yang menggembor-gemborkan tes DNA itu kan dalam hal ini, ingat, tes DNA. DNA itu memang pengetahuan, ya, yang bisa jadi rujukan, ya, tapi untuk yang bisa, yang memungkinkan. Orangnya ada, setelahnya ada, ya. Pahami oleh kita. Yang tidak lama masanya, ya. Walaupun sudah mati, ya otopsi. Apa ada yang otopsi Rasulullah? Hah? Nah, kalau kamu memaksakan diri dengan dalil tes DNA, itu kamu punya otak pemikiran goblok lagi, menunjukkan kepada kebodohanmu. Ini umat jangan dibodohi lagi, jangan. Kalau bilang tes DNA, bukan kita mengingkari tes DNA, tidak, tes DNA, ya, tidak kita ingkari, gitu kan? Ingat, untuk yang saat ini nih. Namun, ingat, untuk saat ini juga ada aturan fikih yang mengatur, ya. Ada saatnya tes DNA tidak boleh dipercayai untuk masa ini aja. Ya, apalagi masa yang tidak, menurut ahli DNA-nya juga tidak mungkin bisa menghasilkan yang akurat, tidak mungkin, ya, tidak mungkin, ya. Pahami oleh kita semua. Kalau yang disyaratkan harus ada kitab sezaman, loh, kalau harus ada kitab sezaman, semua manusia nanti rungkan. Coba, semua. Jadi anak siapa ini semuanya? Saya keturunan Nabi Adam, bohong kamu. Mungkin keturunan monyet kamu. Saya minta kitab sezaman dari setiap orang, dari ayah terus kakek terus sampai ujung Nabi Adam. Saya minta kitab sezaman. Itu yang mensyaratkan kitab sezaman siapa? Kan kamu sendiri yang kamu bikin. Itu ijtihad kamu yang goblok. Ijtihad yang goblok lagi, ijtihad goblok ini. Yang logor itu ijtihadnya. Loh, ahli nasab semuanya tidak ada yang mengatakan ini syarat mutlak, nggak ada kok. Kenapa? Karena masalah nasab itu adalah masalah keterpercayaan seseorang. Ya seperti hadis. Ilmu hadis saja keterpercayaan seseorang, walaupun tidak ada bukunya. Saya bin Anu, ibu saya Anu, oh bapak saya Anu, anaknya Anu, anaknya Anu. Jadi kita menerima daripada orang-orang yang fikoh yang terpercaya. Kitab itu kan ditulis dan adalah bagian, hanya sebagian yang menguatkan. Bukan berarti syarat mutlak, bukan. Bukan syarat mutlak, bukan. Barusan kita sudah menyimak video yang sangat luar biasa teman-teman ya, dari Abuya Kiai Haji Muhyiddin. Nah, itu beliau itu orang berilmu, orang alim yang sangat luar biasa teman-teman ya. Nah teman-teman semua, dari semua yang sudah disampaikan oleh Abuya Kiai Haji Muhyiddin itu sudah sangat jelas teman-teman ya, sudah sangat jelas bahwa nasab daripada nasab Ba'alawi ini sudah tidak bisa diragukan lagi teman-teman ya. Nah sudah apa ya, sudah sudah jelas sekali. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah kalau teman-teman masih ada yang meragukan nasabnya Ba'alawi dan tidak mengingkari nasabnya Ba'alawi, itu berarti teman-teman semua itu ikut-ikutan dengan omongannya si Imad teman-teman ya. Iya teman-teman tuh hanya ikut-ikutan. Nah kalau ulama saja, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah saja tidak ada yang membatalkan atau tidak ada yang mengingkari nasab daripada Ba'alawi, kenapa kok seperti Imad ini dengan mudahnya mengingkari, membatalkan nasab daripada nasab Ba'alawi teman-teman ya. Nah di situ kan kita seperti apa ya, seperti ada sesuatu teman-teman ya,
dengan si Imad ini, kenapa sih sampai membatalkan nasab Bang Alawi. Nah, padahal kita tahu teman-temannya, dulunya itu si Imad itu adalah apa ya, katanya mantan FPI teman-temannya. Nah, dari situ aja kita sudah berpikir, wah, ini ada apa nih kan, sampai-sampai si Imad nih dengan dan yang lainnya itu dengan mudahnya gitu loh. Padahal ulama-ulama terdahulu itu tidak ada yang membatalkan nasab Ba'alawi ataupun meragukan nasab Ba'alawi, itu tidak ada teman-teman. Jadi sudah jelas apa yang disampaikan tadi oleh Kiai Haji Abuya Muhyiddin ya, dan juga terkait soal tes DNA teman-teman ya. Nah, itu juga memang teman-teman ya, kalau masanya jauh itu kemungkinan tuh sudah apa ya, tidak bisa teman-teman ya. Nah, tes DNA ini kan kalau misalkan masanya tidak terlalu jauh ataupun seperti ingin membuktikan anak atau anak kandung apa bukan, itu baru bisa cocok pas gitu kan. Ketika ingin tes DNA itu memang seperti itu teman-teman. Jadi kalau tes DNA sulit teman-teman ya. Nah, jadi dari semua yang sudah disampaikan oleh Abuya Muhyiddin itu semuanya sudah luar biasa teman-teman ya. Itu sudah luar biasa teman-teman. Tidak seperti apa yang disampaikan Imad itu, ya itu sudah lah. Nah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya hanya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Abuya Muhyiddin tadi. Beliau sangat luar biasa. Saya hanya menyampaikan sedikit apa yang saya tahu teman-teman ya, karena sampai sekarang ini masih saja ada orang-orang yang masih tidak mengakui atau mengingkari nasab Ba'alawi teman-teman ya. Nah, jadi mudah-mudahan dengan adanya video ini bagi teman-teman yang menonton video ini dari awal sampai akhir bisa memahami dan bisa terbuka lagi pikirannya teman-teman ya. Nah, jadi harapannya seperti itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat video ini, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport channel ini, yaitu channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel Daun Dakwah ini bisa berkembang terus, memberikan manfaat dan kebaikan dan juga ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.